Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufus Imamil Badriah, peserta latihan dasar CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Golongan 3, Angkatan 101, Kelompok 2, tahun 2022. Jabatan sebagai pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo. Saya akan memaparkan video tugas mind mapping agenda 1 dengan tema analisis isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu membentuk karakter PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat dengan dibekali wawasan strategis untuk selalu berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan melalui isu-isu kontemporer yang berkembang di Indonesia. Analisis isu kontemporer dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang perlu untuk dipahami yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu kontemporer, dan teknik analisis isu. Terjadinya isu kontemporer disebabkan oleh adanya perubahan yang mutlak terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan sendiri yaitu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia, sehingga sebagai ASN kita diharapkan untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, sehingga kita dapat menjalankan tugas yang optimal sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja ASN berasal dari berbagai faktor, dari skala kecil hingga besar, yaitu faktor individu atau diri kita sendiri, keluarga, komunitas atau masyarakat, nasional, dan juga dunia. Oleh karena itu, untuk menghadapinya, kita memerlukan 6 modal insani yang terdiri dari modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika, dan modal kesehatan fisik. Konsep ini menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Berbagai isu kontemporer yang marak terjadi di Indonesia seperti korupsi, proxy war, atau perang perpanjangan tangan dari 2 kekuasaan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konflik secara langsung. Virus COVID-19 yang menyerang manusia, dan virus PMK yang menyerang hewan ruminansia. Kejahatan komunikasi seperti hoax atau berita bohong, cybercrime atau kejahatan pencurian data digital, dan hate speech atau ujaran kebencian. Narkoba, terorisme, dan radikalisme, serta money laundry atau pencucian uang untuk menggelapkan dana. Dalam menghadapi isu kontemporer, diperlukan teknik analisis isu yang terdiri dari teknik tapisan isu dan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu terbagi menjadi 2 teknik, yaitu AKPL dan USG. AKPL adalah teknik yang mempertimbangkan isu berdasarkan aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Sedangkan USG adalah teknik yang mempertimbangkan isu berdasarkan urgensi atau seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, seriousness atau seberapa serius suatu isu harus dibahas, dan growth atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Setelah ditentukan isu yang menjadi prioritas, selanjutnya dilakukan analisis isu secara mendalam yang terdiri dari berbagai teknik seperti SWOT atau teknik yang menganalisis isu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Fishbone atau teknik analisis yang memetakan isu berdasarkan cabang terkait dan menekankan pada hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu mind mapping atau peta pikir dalam menggambarkan konsep seperti yang kita lihat saat ini. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kita lebih bijak dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Yuk jadi ASN yang hebat, smart, dan berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel-yel ASN berakhlak. Aku ASN hebat,
pelayan masyarakat, bertanggung jawab, rajin dan tanggap. Setiap hariku berdedikasi, penuh inovasi dan bersinergi. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.